Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLC Tarot. Ini untuk ramalan asmara Cancer di minggu ini. Mohon maaf untuk teman-teman Cancer, walaupun terlambat ya, tetapi bacaan ini selalu ter-up to date. Saya setiap kali membaca, siap baca, edit, langsung di-upload, nggak nunggu hari. Jadi energi bacaan dari saya itu fresh. Jika kamu ngeklik video saya, berarti kamu ke-attract untuk mendengarkan pesan-pesan yang ada di dalam. Mungkin pesan-pesan yang saya sampaikan lewat bacaan ini ada yang bermanfaat untuk kamu. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena bacaan ini juga bersifat vice versa ya. Untuk pesan dan energi yang disebutkan bisa jadi bolak-balik milik pasangan kamu, untuk kamu yang punya pasangan, orang lama, orang baru, ataupun orang-orang di sekitar kamu. Jadi walaupun ini adalah bacaan asmara, bisa jadi larinya ke karir ataupun orang-orang yang dealing sama kamu seperti keluarga, teman-teman, tergantung sama siapa kamu dealing ya. Oke, ada Nine of Wands, The Empress, Two of Swords, Five of Swords, Two of Wands, Ace of Pentacles, King of Swords, Six of Swords. Ada King of Wands dan juga Seven of Swords. Ada konflik, pertengkaran, ada urusan yang belum selesai. Wah, sakit hati, sedih, dilema. Ada penantian terhadap keturunan, momongan, penantian terhadap pasangan sejati yang bisa diajak serius. Tetapi pada saat yang bersamaan ada juga konflik batin, pikiran yang masih mumet, belum bisa move on sepenuhnya dari pertengkaran ataupun kenangan-kenangan pahit yang kamu dapatkan dari seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Ada juga beberapa di antara kamu yang dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus, tapi untuk energi ini saya nggak ngerasa ada yang begitu signifikan masalahnya di minggu ini ya. Sama-sama bisa ngeredam emosi. Cuman ada beberapa hal yang kamu perlukan untuk pasangan supaya lebih harmonis, lebih hidup, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas seperti jalan-jalan, piknik. Ada King of Swords, ada energi di mana sosok King of Swords ini sangat keras, straight to the point, ngomong itu pedas banget, dingin, sekali ngomong langsung nusuk. Dia pengen dihargai. Kalau kamu pengen dihargai, kamu hargai aku. Ibarat seperti itu dianya ya. Kalau bukan ini adalah kamu, bisa jadi ini adalah pasangan yang dealing sama kamu. Energi ini adalah energi yang mengalami dilematis. Kondisi emosinya tidak stabil, terkhusus di hari Rabu akan memuncak semakin emosional. Seperti kata Albert Einstein, pikiran yang gak bisa dikendalikan akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus diulang-ulangi akan menjadi bagian dari karakter. Kalau sudah jadi karakter, maka ini akan sulit untuk dihapus. Sama halnya dengan pohon, ketika kecil, pohonnya masih mudah untuk dicabut. Tapi kalau dia sudah berkembang besar, kalau kamu biarin dia sampai besar, akan sulit untuk kamu cabut sampai ke akar-akarnya. Analogi dari pohon dan juga perkataan Albert Einstein tadi yang saya sebutkan itu sama halnya dengan kenangan pahit yang kamu dapatkan dari seseorang. Ya, tidak mudah untuk memaafkan seseorang, apalagi si dia ini pernah menghadirkan orang ketiga. Kita diselingkuhi, dikhianati, padahal kita udah banyak berkorban sama dia. Rasa-rasanya waktu kita itu sia-sia. Kalau memang gak suka, kenapa dari dulu dia meminang aku? Kenapa dari dulu dia tidak memutuskan hubungan kita? Kenapa harus sampai tunggu punya anak dulu baru dia melakukan hal menyakitkan seperti ini? Nah, kalau kamu terus ulang-ulang ini di pikiran kamu, ini akan nge-trigger emosi kamu. Dia turun ke dalam hati. Kalau sudah turun ke dalam hati, akan mempengaruhi kondisi psikis dan juga tubuh. Tubuh kamu akan ngerekam kebiasaan dari pikiran tadi. Jadi setiap pagi kamu akan ingat itu.
besoknya ingat lagi, besoknya ingat lagi, hingga dia semakin berakar, susah untuk kamu lepaskan. Dan sebenarnya yang rugi adalah diri kamu sendiri. Apa dampaknya? Kita nggak bisa berpikir jernih, jadi pelupa, jadi nggak tahu kadang membedakan apa yang baik, apa yang kurang baik untuk kita. Kasus seperti ini ada baiknya ikhlaskanlah, move on lah, karena masa lalu nggak bisa kita ubah. Hari ini adalah hadiah, besok adalah misteri. Artinya walaupun besok adalah misteri, tetapi kita bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Tapi kalau kamu nggak mau mengubah diri kamu, cara berpikir kamu sekarang, maka kebiasaan dari masa lalu itu akan terus terbawa-bawa hingga ke masa depan. Masa depan nggak berubah jadinya. Kamu mau seperti itu? Nggak akan mau kan? Oleh karena itu, change your mind, ubah cara berpikirnya. Saya ngerasa energi untuk Cancer di minggu ini tolak belakang. Ibarat jika kamu terobsesi memiliki sebuah hubungan, namun yang sebenarnya apa yang diinginkan oleh spiritual guidance kamu adalah sebaliknya. Kamu harus berdiri tegak menjadi pribadi yang mandiri dengan atau tanpa seorang pasangan pun. Yang kedua, jika kamu berharap banyak dari suatu hubungan, kamu akan kelelahan. Jangan terlalu banyak berharap dari suatu hubungan. Pikirkan perkembangan karaktermu. Kalau kita ngarapin sesuatu nih, padahal ini belum tentu akan menjadi kenyataan. Ngapain ngarapin sesuatu yang belum tentu? Ada baiknya bangun karakter kamu, seperti bergabunglah dengan komunitas atau kelompok ibu-ibu atau organisasi tertentu untuk berkenalan dengan banyak orang. Dengan banyak berkenalan dengan orang, kamu akan banyak sharing, memperoleh banyak informasi. Kamu juga akan banyak belajar pengalaman-pengalaman pribadi dari orang-orang sekitar kamu. Dengan demikian akan membuka hati dan pikiran kamu. Mungkin di sana kamu akan menemukan bahwa, oh ya, bukan cuma aku aja yang menderita seperti ini. Yang ketiga, kamu mungkin merasa ngobrol-ngobrol sama orang itu nggak ada manfaatnya. Masih lebih bagus kita ngobrol-ngobrol sama orang ketimbang kita terus termenung, terus berkutat dengan pikiran, emosi, segala hal-hal yang kita kritikin dalam hati. Yang keempat, jika kamu mungkin lebih banyak bicara, akan lebih baik coba untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kamu. Jadi ada 4 poin sepertinya yang perlu diperhatikan oleh Cancer di minggu ini untuk memperbaiki suasana hati dan pikirannya. Ada kekhawatiran, kebimbangan, mungkin ini juga berkenaan dengan masalah keuangan, pekerjaan. Ada faktor lain yang nge-trigger kamu mengingat kembali kenangan pahit itu. Namun percayalah, jika kamu fokus terhadap perkembangan karakter kamu, pintu itu terbuka lebar buat kamu. Akan ada banyak kesempatan-kesempatan baik bagi kamu untuk berkenalan dengan orang banyak. Kalau semakin banyak channel kita, akan semakin banyak melihat dunia. Bahwasanya selama ini kamu cuma melihat sekotak masalah kamu yang selalu berkutat dengan sosok si dia nyakitin kamu. Tapi setelah kamu keluar dari penjara pikiran tadi ya, kamu akan melihat betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang memiliki masalah yang sama atau bahkan lebih parah lagi dari kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Cancer. Ada the Death, 5 of Cups, the Tower, 8 of Pentacles, Ace of Wands, the Stars, Queen of Cups, 2 of Swords, dan juga 4 of Cups. Yeah. Ada rasa jenuh, bosan, kurang bergairah, kurang nikmat, dan ini dirasakan oleh
sosok si dia terhadap kamu. Mungkin ini adalah beberapa faktor pemicu kenapa si dia berpaling dari kamu. Ada hal-hal yang membuat dia kecewa. Dia ngerasa nggak berkembang secara jasmani dan rohani dengan kamu. Mungkin ada beberapa perkataan atau sikap dari kamu yang sangat sensitif yang menyinggung perasaannya. Dia tersinggung, kecewa, dan pada akhirnya berpaling. Tindakan dia ini tiba-tiba. Ada the Tower, Five of Cups. Dan kamu pun setelah mendapatkan berita itu, kamu shock, terkejut, gak nyangka ternyata dia seperti itu. Tapi sebenarnya dia juga mengalami hal yang sama kamu. Ada beberapa sikap mungkin ya, seperti yang saya sebutkan di awal, atau tindakan kamu yang membuat dia shock di awalnya, dan sebagai balasannya dia melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Ada Ace of Wands, ada pertemuan dengan seseorang secara instan, tapi rasanya klop. Ini seperti one night stand. Awalnya bimbang dia, tapi semakin dijalani kok nyaman ya. Dan pada akhirnya dia membuat perencanaan untuk hidup bersama dengan si dia, jalan sama si dia, menikmati gairahnya, pesona cinta bersama sosok si dia yang lain, orang ketiga itu. Awal-awalnya seperti main-main, tapi dijalani nyaman. Udah nyaman, ada rencana untuk meninggalkan kamu. Dan sepertinya si dia ini sudah menerima apapun bentuk konsekuensi dari setiap perbuatannya. Karena dia ngerasa kembali ke kamu juga akan terus menuai konflik. Berdasarkan energi ini, saya rasa Cancer perlu fokus terhadap diri sendiri. Belajar untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang baik, membangun, bukan ngedestroy pikiran dan perasaan. Kalau kamu ingat-ingat terus sama perbuatan jahat orang lain, ini justru menyakiti diri kamu, akan semakin menyakiti diri kamu. Kamu harus mengingatkan diri kamu kembali, apakah dengan mengingat-ingat yang masa lalu akan memperbaiki kehidupan kamu ke depan atau tidak? Tentunya tidak. Terus solusinya apa? Move on, ikhlaskan. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.